Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan mengingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari. Mungkin bisa dikatakan sejak SMP ya, karena sebagiannya itu memang sudah dari SMP. Nah, yang cukup banyak itu malah yang di SMA. Jadi kita akan membahas mengenai beberapa jenis fungsi dan grafiknya. Jadi di sini ada beberapa fungsi yang akan kita ingat lagi ya. Dan mulai dari yang paling sederhana sampai yang sedikit lebih kompleks. Nah, pertama adalah fungsi konstan, yaitu fx sama dengan c ya. Jadi c-nya di sini ya bisa suatu bilangan real, terserah. Jadi kita konteksnya masih di bilangan real ya, di sini himpunan bilangan real. Nah, misalkan contohnya ketika fx sama dengan 3, artinya apa? Berarti berapapun x-nya, itu kawannya adalah 3. Maka dari itu semua yang ada di sini dikawankan dengan 3. Jadi grafiknya bagaimana? Ya mendatar ya, jadi sejajar dengan sumbu x. Nah, bagaimana dengan fx sama dengan negatif 1? Ya semuanya dipetakan ke situ, berarti ya jadi ya mendatar juga sama kan. Jadi sejajar dengan sumbu x. Nah, secara umum kalau kita punya fx sama dengan A0, berarti kan dia tingginya jarak di sini ya. Ini A0 ya. Kalau A0-nya tak negatif, tapi kalau negatif ya berarti jaraknya ya seperti nilai mutlak ya, ketika kita belajar nilai mutlak. Jadi panjangnya itu adalah nilai mutlak dari ininya kan, jarak ke nolnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang pertama, yaitu fungsi konstan, dan tentunya ini yang paling sederhana. Terus selanjutnya ada fungsi linear atau yang biasa ya disebut persamaan garis atau sebagainya ya. Jadi gambarnya ya berupa garis lurus, maka dari itu ya disebut garis kan tadi kan. Jadi grafiknya berupa garis lurus dengan kemiringan atau gradiennya itu M. Terus di sini ketika x-nya 0 ya kan, berarti kan fx-nya sama dengan f0 itu sama dengan n. Jadi melewati 0,n. Contohnya ketika ini y sama dengan x plus 2, jadi menggambarnya bagaimana? Ya kita hitung dua titik yang ada di situ, terus dihubungkan saja, selesai. Jadi contohnya di sini y sama dengan x plus 2, berarti kan ketika x-nya 0, y-nya 2, 0,2. Terus ketika x-nya negatif 2, oh y-nya 0, berarti kan negatif 2,0. Nah, kita punya titik di sini, dihubungkan, selesai. Contoh lain y sama dengan x, kenapa bisa seperti itu? Ya bisa dilihat ya di sini ya. Ketika ini 2, x-nya 2, 3, 3 kan. Makanya garisnya seperti ini. Terus ini y sama dengan negatif x, bisa dicek dengan cara serupa. Ini pun juga serupa ya cara menggambarnya. Jadi ini yang sudah cukup familiar ya sejak dari SMP dulu, yang ada gradiennya. Kalau dulu kan ya diajarinya ketika sekolah itu kan koefisien depannya x kan. Ya tidak salah juga, tapi di beberapa hal itu kurang pas lah nantinya. Memang depannya x gradiennya, tapi kan secara umum kan nanti kita butuh lebih dari itu. Nah, selanjutnya ada fungsi kuadrat ya. Jadi fungsi kuadrat ini bentuknya seperti parabola. Jadi kalau misalkan di rumah pakai parabola ya untuk TV-nya, itu kan bentuknya kan ya seperti ini kan, kurang lebih kan, mirip ini ya. Nah, parabolanya kan dia bisa ke atas atau ke bawah. Nah, menentukannya atas bawahnya gimana? Ya tergantung dengan ini ya. Jadi bisa kita lihat ya di sini ketika A kurang dari 0, ini A kurang dari 0, terus di sini A kurang dari 0, semuanya dia cekung ke bawah. Jadi nilai A-nya ini menentukan dia ke sini atau ke sini. Terus di sini ada D.
diskriminan. D-nya ini menentukan apa? Ini D-nya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi kalau kita ingat ya dulu pakai rumus ABC ya. Rumus ABC jadi X1 X2 sama dengan B kuadrat dikurang min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A kan. Dan bisa dilihat di situnya ya. Kalau misalkan yang di dalam akarnya itu negatif, berarti kan dia tidak ada. Berarti kan dia jadi ketika D-nya negatif, dia tidak akan menyentuh ini sumbu X, ya kan? D-nya negatif tidak menyentuh sumbu X. D-nya negatif tidak menyentuh sumbu X. Bagaimana ketika D-nya 0? Berarti kan plus minusnya 0 kan? Berarti dia punya satu akar saja. Berarti dia akan menyinggung sumbu X di tepat satu titik. Nah, bagaimana ketika D-nya lebih dari 0? Ya berarti ada dua perpotongan. Karena tidak mungkin lebih dari 2 untuk yang persamaan kuadrat. Jadi ini untuk mengingatkan kembali tentang fungsi kuadrat. Terus selanjutnya selain kuadrat, kalau pangkatnya ditambahi jadi kubik ya. Ini salah satu contohnya, kalau misalkan X pangkat 3 kita gambarkan jadi seperti ini. Nah, bagaimana ketika X-nya ini diganti X dikurang 1? Berarti ya sama saja dia digeser ke kanan 1. Terus kalau ini diganti jadi X plus 1, berarti sama saja seperti ini digeser ke kiri 1. Jadi mudah ya. Terus bagaimana kalau di sini X pangkat 3 plus 1, berarti grafiknya ini digeser ke atas 1. Jadi yang ketika kita mengotak-atik X-nya itu geser kanan kiri. Ya karena kan di sini posisinya X-nya cuma 1 ya. Jadi lebih mudah dilihat. Terus kalau plus sesuatu atau min sesuatu dikurang sesuatu, yaitu geser atas bawahnya. Terus ada ini fungsi pecah, ini ya lebih kompleks. Jadi contohnya di sini Y sama dengan 1/X, gambarnya akan jadi seperti ini. Jadi ini untuk memperkenalkan saja ya. Dan untuk sehari-harinya itu ya beberapa kasus masih digunakan. Terus dengan yang irasional, jadi tadi kan kita punya X kuadrat, bagaimana dengan akarnya? Nah ini salah satu contohnya, kalau Y sama dengan akar X, kita punya kan grafiknya seperti ini. Terus di sini akar A dikurang X kuadrat, ya perhatikan kalau ini dikuadratkan, kan kita punya Y kuadrat sama dengan A dikurang X kuadrat. Itu kan nanti jadi persamaan lingkaran. Dan akar dari ini kan diambil yang positif, makanya yang di atasnya sumbu X. Nah yang negatifnya itu nanti yang di bawah sumbu X. Terus ada eksponensial, jadi ya suatu ini ya, A di lebih dari 0, A nya tidak sama dengan 1. Ya kalau A nya sama dengan 1 ya 1 pangkat berapapun kan nanti ya jadi 1. Kalau ini kan agak sedikit berbeda. Jadi grafiknya seperti ini. Terus yang tidak kalah familiarnya adalah fungsi logaritma. Jadi kalau kita punya di sini X sama dengan A pangkat Y, kita punya A log X itu sama dengan Y. Jadi contohnya kalau kita punya 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, berarti kan A-nya 2, Y-nya 3, X-nya 8. Berarti di sini 2 log 8 sama dengan 3. Jadi itu hubungan logaritma untuk balik itu tadi ya. Dan kalau kita gambarkan ya grafiknya jadi seperti ini. Oke, mungkin sekian saja itu tadi untuk mengingatkan ya jenis-jenis fungsi dan grafiknya. Jadi supaya tidak harus merecall lagi ya kalau misalkan nanti dibutuhkan kan. Jadi setidaknya ya sudah ingatlah, setidaknya kan itu gambarnya bagaimana. Khususnya yang persamaan kuadrat tadi jangan sampai masih bingung. Dia cekung ke atas atau ke bawah, terus motongnya di sumbu X itu berapa kan. Jadi ya bisa untuk evaluasi ya. Jadi untuk mengingatkan juga. Oke, sekian video kali ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.